Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 8 bantuan sosial kembali dicairkan mulai besok tanggal 17 sampai dengan 30 September tahun 2024. Ada yang cair tunai atau dalam bentuk barang lewat PT Pos Indonesia, dan ada yang cair lewat rekening bank. Para KPPKH dan BPNT yang kencang doanya ya, semoga secepatnya dicairkan. Nah, kira-kira 8 bantuan sosial tersebut apa saja? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Tentunya mulai besok di tanggal 17 September tahun 2024, aktivitas perkantoran, aktivitas pemerintahan ini aktif lagi setelah mulai hari Sabtu hingga hari Senin tanggal 16 September tahun 2024 itu libur ya, dan akan aktif lagi di hari Selasanya di tanggal 17 September. Oleh sebab itu pemerintah akan kembali mencairkan 8 macam bantuan sosial kepada para keluarga penerima manfaatnya. Nah, tentunya salah satunya ada bantuan sosial yang paling ditunggu-tunggu proses pencairannya oleh para KPM. Nah, kira-kira 8 bantuan sosial tersebut apa saja? Langsung saja, bantuan pertama yang direncanakan akan mulai dicairkan lagi oleh pemerintah mulai besok di tanggal 17 hingga tanggal 30 September tahun 2024 adalah bantuan untuk tambahan gizi bagi keluarga rawan stunting yang tercatat di data BKKBN dengan sasaran 1,4 juta KRS ya, yang tersebar di seluruh Indonesia tentunya, di mana mereka akan mendapatkan bantuan berupa daging ayam dengan kuantitas kurang lebih 1 kg plus telur sebanyak 10 butir. Di mana proses penyalurannya alokasinya itu untuk 6 bulan mulai dari Januari hingga Juni tahun 2024. Namun karena terkendala stok barang di PT ID Food, makanya proses penyalurannya agak lambat dan baru dicairkan di beberapa hari ini. Tentunya buat para KPM KRS ini, bagi yang sudah mendapatkan 2 paket bantuan tambahan gizi ini, maka kurang 4 paket. Kalau yang sudah mendapatkan 3 paket berarti kurang 3 lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi alokasinya memang untuk 6 bulan dari Januari hingga Juni tahun 2024. Apabila ada KPPKH dan BPNT yang juga kebetulan mendapatkan bantuan tambahan gizi KRS ini, maka KPPKH ataupun BPNT tersebut termasuk KPM yang tercatat di data BKKBN sebagai keluarga rawan stunting. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian bantuan kedua yang juga akan kembali dicairkan oleh pemerintah adalah bantuan program Indonesia Pintar atau PIP, di mana proses pencairannya melalui rekening bank, baik Bank BRI untuk jenjang SD SMP, untuk jenjang SMA SMK di Bank BNI, serta khusus Provinsi Aceh di Bank BSI. Dan ada juga yang sebagian kecil di Bank Mandiri ya sahabat itu. Di mana bantuan PIP yang dicairkan kali ini di bulan September ini adalah untuk tahap yang kedua, dikhususkan bagi siswa-siswi yang sudah masuk ke SK nominasi penerima PIP tahun 2024. Ini bisa cek ya di website Si Pintar yaitu pip.kemdikbud.go.id, dan sudah melakukan aktivasi rekening simpelnya terakhir di tanggal 30 Juni tahun 2024. Nah, apabila ada siswa-siswi yang baru melakukan aktivasi rekening simpel setelah tanggal 30 Juni,
maka kemungkinan besar nanti pencairannya akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu sekitar bulan Oktober, November, Desember ya, tahun 2024. Kemudian bantuan ketiga yang juga akan kembali dicairkan oleh pemerintah adalah bantuan atensi yatim piatu. Alokasi Juli Agustus sebesar Rp400.000. Bantuan atensi yatim piatu ini dicairkan secara non tunai atau lewat rekening bank. Kebetulan di wilayah kami menggunakan Bank Mandiri, di mana para KPM-nya merupakan penetapan dari Kemensos bagi kategori anak yatim piatu atau anak piatu yang memang sudah tercatat di data di TKS dan ditetapkan oleh Kemensos sebagai penerima bantuan atensi yatim piatu ya. Kemudian bantuan keempat yang juga kembali dicairkan oleh pemerintah mulai besok adalah bantuan BLT miskin ekstrim atau BLT dana desa, di mana sumber dana bantuan BLT ini atau bantuan BLT dana desa itu bersumber dari anggaran dana desa. Nominal per bulannya adalah Rp300.000, dan apabila ada desa yang mencairkan untuk alokasi 1 bulan di bulan September ini, itu untuk alokasi tahap yang ke-9 dengan nominal Rp300.000. Namun apabila ada desa yang mencairkan untuk 2 bulan, maka nominal bantuan yang diterima adalah Rp600.000. Dan apabila ada desa yang mencairkan untuk 3 bulan berarti Rp900.000. Kemudian bantuan kelima yang juga kembali dicairkan oleh pemerintah mulai besok adalah bantuan permakanan, baik permakanan lansia maupun permakanan disabilitas. Di mana bantuan permakanan ini bentuk bantuannya berupa makanan siap konsumsi 2 kali porsi 1 kali pengiriman dalam seharinya. Batas waktu pengirimannya mulai dari pagi hingga jam 10 ya, 10 menjelang siang itu batas waktunya. Dan proses pemberiannya itu harus difoto pakai aplikasi Sixma sehingga memang harus tepat sasaran ya. Kemudian bantuan berikutnya yang dicairkan kembali oleh pemerintah yaitu bantuan pangan beras 10 kg. Ini tentunya untuk alokasi bulan Agustus bagi daerah yang masih belum menjadwalkan pencairan, khususnya bagi daerah-daerah tertentu yang memang untuk akses geografisnya sulit. Itu memang pihak transporter harus membutuhkan tenaga ekstra untuk mengirimkan logistik berupa bantuan pangan beras 10 kg. Jadi ini biasanya cairnya agak belakangan ya, karena membutuhkan tenaga ekstra dalam mengirimkan barang beras 10 kg tersebut dari gudang Bulog terdekat tentunya. Kemudian bantuan ketujuh yang akan kembali dicairkan oleh pemerintah ini direncanakan dicairkan di akhir bulan September ya, seperti itu. Apabila tidak ada halangan, namun berpotensi molor apabila ada kendalanya. Nah, bantuan tersebut adalah bantuan reguler program Keluarga Harapan untuk alokasi Juli, Agustus, September peralihan dari pos ke kartu KKS ya, sahabat itu. Jadi ini direncanakan bagi yang sudah mendapatkan kartunya dicairkan di akhir September tahun 2024. Namun apabila ada kendala maka berpotensi molor juga ya, seperti itu. Jadi buat para KPM doa yang kencang, semoga tidak ada halangan apapun sehingga bisa dicairkan tepat waktu di akhir bulan September nanti ya. Kemudian bantuan ke-8 yang juga akan kembali dicairkan oleh pemerintah adalah bantuan BPNT atau program sembako. Ini juga sama, peralihan pos ke kartu KKS, alokasi Juli, Agustus, September yang memang ini direncanakan dicairkan di akhir September ya, sahabat itu. Oleh sebab itu buat para KPM doakan saja yang terbaik ya, semoga secepatnya bisa dicairkan. Namun apabila ada beberapa kendala yang bisa menghambat pencairan bantuan PKH ataupun BPNT ini, para KPM harus menyadarinya karena progres saat ini untuk daerah yang sudah terbagi buku rekening dan juga kartu KKS hanya sebagian kecil daerah ya. Kalau dihitung-hitung itu hanya kurang lebih 5 daerah saja, sedangkan untuk daerah yang lain masih fokus untuk burekol. Jadi semoga tidak ada kendala berarti sehingga di akhir September itu bisa dicairkan. Namun buat para KPM apabila nanti ada kendala dan hingga molor masuk ke bulan Oktobernya, para KPM harus berlapang dada ya. Jadi buat para KPM doakan sajalah yang terbaik, semoga bantuannya cepat dicairkan. Kemudian untuk KPM yang full lewat kartu KKS periode setelah Juli Agustus, yaitu prediksinya September Oktober tahun 2024,
Saat ini masih belum muncul periode salurnya di 6NG. Kemungkinannya nanti akan mulai muncul status di 6NG itu di akhir-akhir bulan September ya sahabat YouTube. Dan proses pencairannya paling cepat ya di akhir September. Kalau misalkan enggak ya di awal atau hingga pertengahan bulan Oktober tahun 2024. Jadi saat ini siapkan saja kartu KKS-nya. Mungkin ada yang lupa naruhnya di mana. Jadi disiapkan saja nomor PIN-nya, jangan sampai lupa ya sahabat YouTube. Karena apabila nanti tiba-tiba bantuannya sudah mulai dicairkan, para KPM tidak nyari-nyari kartu KKS-nya ada di mana. Jadi seperti itu ya. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.